Gak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya sekarang itu bahasa asing jadi salah satu kemampuan yang bisa ngedukung banyak hal di hidup kita, termasuk gue juga, apalagi bahasa Inggris. Sebagai salah satu bahasa internasional di era modern ini yang dipakai di mana-mana, bahasa ini juga dipelajari oleh banyak orang. Tapi nggak jarang juga yang hal ini jadi kesulitan buat kita semua kan. Pas gue dan tim 1% ngadain polling gitu ya, soal kesulitan belajar bahasa Inggris, jawaban yang sering kali gue dapet dan yang paling banyak adalah, emang gimana nih cara mulai belajarnya? Apakah belajar grammar, kuasai vocab, atau gimana? Makanya di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya lo bisa belajar bahasa Inggris dari sudut pandang psikologi. Buat lo yang lagi belajar bahasa Inggris atau bahasa lain in general, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Gue bakal jelasin ini pakai teori psikologi, yaitu metakognisi, atau tentang gimana caranya lo berpikir tentang pikiran lo. Intinya berpikir tentang berpikir. Nah, di teori metakognisi ini, kalau lo mau belajar suatu hal yang baru, dalam hal ini bahasa, ada 3 hal yang perlu lo kuasai. Pertama adalah tujuannya, lo mau ngapain, tujuan pembelajarannya itu apa. Yang kedua, lo harus paham soal kemampuan diri lo saat ini tuh mau gimana. Dan yang ketiga adalah strategi lo buat mencapainya. Nah, gue mau bahas satu-satu nih. Yang pertama, pahami dulu tujuan kamu mau belajar bahasa Inggris ini gunanya buat apa. Tiap orang punya tujuan yang beda-beda, dan dengan lo tahu tujuan lo, pembelajaran lo bisa jauh lebih maksimal. Dan lo juga tahu butuh waktu berapa buat lo kerahin. Misalnya sekarang lo mau belajar bahasa Inggris biar bisa nonton TED Talks atau lo nonton film nggak pakai subtitle gitu. Nah, ini ya udah cukup dengan kemampuan listening dan translating gitu. Nggak perlu belajar grammar dulu, atau misalkan nggak perlu belajar spelling, ngomong gitu. Nggak perlu belajar pronunciation gitu, ya udah santai aja gitu. Tapi beda kalau lo mau belajar biar dapat nilai tertentu, biar lo bisa dapat beasiswa, TOEFL-nya mau di angka sekian, atau dapat pekerjaan tertentu gitu ya. Energi yang lo kerahkan pasti lebih banyak. Nah, jadi lo harus tahu tujuan lo tuh mau ngapain. Itu yang pertama, lo definisikan dulu. Yang kedua, lo pahami juga kemampuan diri kamu saat ini gimana. Apakah lo sebenarnya 0 banget atau lo udah paham banget gitu ya. Nah, ini tuh tergantung, beda-beda kan. Ketika lo udah kenal kemampuan lo tuh gimana, misalnya kalau gue sih pakai tes yang ada di aplikasi Elsa ini, lo tuh sebenarnya bisa dapat gambaran kasar tentang pemahaman lo sejauh ini itu tuh kayak gimana dan apa yang perlu lo tingkatin gitu. Jadi lo bisa tahu sebenarnya level lo itu ada di mana gitu. Yang ketiga, kamu perlu tahu motivasi yang membuat kamu mau belajar bahasa Inggris gitu. Karena ya pembelajaran yang baik itu didukung sama motivasi yang kuat. Nah, motivasi itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang udah sering kita bahas, ada motivasi intrinsik yang dari diri lo, dari diri dalam lo, dan ada ekstrinsik yang memang dari tuntutan dari luar gitu. Nah, kedua motivasi ini sebenarnya sama-sama baik, tapi memang kalau dari riset, motivasi intrinsik itu jauh lebih kuat gitu daripada ekstrinsik. Kenapa? Karena ya hal yang membuat lo belajar, yang membuat lo semangat, itu datang dari dalam diri lo, bukan dari tuntutan orang lain, bukan dari luar gitu, ibaratnya gitu ya. Nah, ketika lo udah tahu tujuan lo belajar itu buat apa dan lo udah punya motivasi yang kuat, keduanya bakal mempermudah lo buat nyusun strategi yang cocok buat lo biar lo biasa belajar bahasa baru. Kalau di teori metakognisi, pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang ngelibatin diri lo secara aktif. Nah, ada beberapa tips sebenarnya. Yang pertama yaitu mengekspos diri kamu dengan bahasa yang mau kamu pelajari. Kalau misalnya lo mengekspos diri lo ke bahasa itu, lo bakal bisa jago lebih cepat gitu. Ada penelitian kayak gini, orang-orang Finlandia yang diekspos ke bahasa Mandarin selama 4 hari berturut-turut gitu ya, sambil mereka ngerjain PR. Setelah 4 hari doang, mereka itu udah bisa bedain percakapan mana yang dilakukan dalam bahasa Mandarin dan mana yang bukan. Dan semakin sering lo mengekspos diri lo ke bahasa baru, lo bakal makin cepat buat terbiasa sama suara dan struktur bahasa. Ini bakal ngebuat lo lebih cepat paham juga. Jadi lo bisa nih coba ekspos diri lo buat ngedengerin bahasa yang mau lo pelajarin sambil ngelakuin pekerjaan yang gak terlalu nuntut lo buat fokus. Nah, dan lakuin ini secara rutin gitu ya. Misalnya setiap jam 9 malam, atau tiap pagi, atau tiap misalnya lagi olahraga, dengerin sesuatu gitu ya. Nah, ini bakal bikin lo terbiasa untuk mendengar dan gak nganggap bahasa itu jadi suatu hal yang baru banget, yang jadinya terkesan sulit. Nah, ketika udah mulai terbiasa, tips yang kedua yaitu kamu juga bisa mulai untuk belajar meniru bahasanya. Dari dulu manusia itu belajar itu dari sistem observasi dan meniru gitu. Makanya meniru itu adalah salah satu rangkaian yang efektif buat belajar bahasa. Entah itu dengan nyanyi, dengerin ucapan, dengan lo aplikasi gitu ya. Di sini juga lo bisa jadi lebih fokus tentang intonasi gitu. Dan yang paling penting kalau menurut gue, bukan hanya lo terekspos, bukan hanya lo ngedengerin, dan bukan hanya lo belajar buat meniru bahasanya, tapi juga
lo latihan, terutama kalau kita ngomongin soal pengucapan gitu. Latihan tuh bakal bikin kita jadi jago dan akhirnya lebih pede pas udah belajar ngucapinnya. Nah, kalau saran gue, lo bisa mulai dengan nyari temen yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris. Tapi kan susah ya gitu. Kayak gue, kalau gue nyari temen ya susah gitu, apalagi sekarang pandemi gitu kan. Nah, mendingan lo bisa coba nih aplikasi kayak Elsa. Elsa itu adalah aplikasi pelatihan bahasa Inggris yang pakai teknologi AI, dan dimana si Elsa ini bisa memberi real time feedback secara detail sesuai dengan international phonetic alphabet. Di aplikasi Elsa ini lo bisa belajar banyak banget ya, berbagai macam kemampuan bahasa Inggris, dan setelah 3 bulan lo pakai, 90% orang yang pakai bakal ngerasa lebih pede untuk bicara bahasa Inggris karena latihan sih, sesimpel itu ya. Gue pribadi gue udah pakai hampir sebulanan dan gue rutin, dan alhasil gue jadi tahu ternyata gue salahnya di sini gitu. Nah, jadi cocok banget buat kalian yang mau belajar soal pengucapan yang fasih. Bisa download aja langsung aplikasi Elsa di App Store atau Google Play Store, dan lo dapat akses penuh. Lo bisa dapat khusus buat lo diskon 15-85% dari aplikasi ini. Silakan klik description box ini, dan jujur setelah gue pakai Elsa dan juga tim gue pakai Elsa juga, ya jadi makin oke aja sih bahasa Inggrisnya itu. Mungkin segitu aja cara buat lo belajar bahasa Inggris pakai buat psikologi ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih pokoknya, semoga bisa lebih baik lagi.